Hasil survei yang dirilis oleh Political Weather Station atau PWS ini menunjukkan Partai Perindo masuk ke jajaran papan tengah dan berpeluang bisa lolos ke parlemen dengan perolehan 5,0%. Pertanyaannya, apa yang membuat Perindo meningkat elektabilitasnya dan menyalip partai parlemen yang sudah lebih dulu eksis, serta bagaimana peluang dari parpol-parpol yang lain yang sudah ada dalam hasil survei PWS tadi? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan peneliti PWS, Political Weather Station, Shanti Waworuntu, dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam, saya sapa terlebih dahulu Mbak Shanti, Bang Yusuf. Selamat malam, Fani, Mbak Shanti. Baik, Bang Yusuf tampaknya cukup senang begitu ya melihat dari hasil survei PWS tadi. Tapi mungkin monggo Mbak Shanti, saya bisa di-enlight, Bang Yusuf juga bisa di-enlight terkait dengan seperti apa sebenarnya preferensi dari para responden tersebut. Dan melihat Partai Perindo yang sebelumnya bisa dibilang belum berhasil untuk menuju ke gedung DPR, tampaknya memiliki peluang dalam pemilu 2024 kali ini menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Monggo Mbak Shanti. Baik, kami masih menunggu, tampaknya masih ada gangguan sinyal begitu dengan Mbak Shanti Waworuntu. Saya akan kembali panggil nanti. Saya langsung saja ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, komentar Anda, monggo silakan terkait dengan hasil survei tadi. Ya, komentar terbaik ya alhamdulillah ya. Puji syukur nih rakyat mengapresiasi kerja Partai Perindo, padahal kan Perindo di luar Senayan ya. Artinya belum punya perwakilan di Senayan. Tapi begini, kami itu bertekad betul ya, agar pada 2024 masuk di Senayan, punya perwakilan anggota DPR RI. Karena kenapa? Karena APBN itu didistribusikan, disusun, dibagi-bagi untuk program apa aja, itu tempatnya ada di Senayan bersama pemerintah. Jadi selama ini kan fokus dan konsentrasi Perindo pada isu-isu kesejahteraan. Kita mau bahwa anggaran yang dibagi-bagi itu sebesar-besarnya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makanya apa yang kita lakukan adalah fokus pada isu-isu kesejahteraan, bagi gerobak, bagi modal. Nah, selain itu, untuk menjaga persatuan kita ini kan harus politik kita harus inklusif ya. Yes. Makanya Perindo menjadi rumah besar bagi semua kalangan. Sehingga kita lihat orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di Perindo latar belakangnya beraneka ragam. Itu menjadi gambaran bahwa Perindo itu ya miniatur Indonesia ya. Inilah yang kami perlihatkan, kami kerjakan kepada publik. Nah, mungkin itu ya kali ya yang diapresiasi, dilihat bahwa ada harapan gitu bagi Perindo untuk bagi rakyat ya. Ada harapan rakyat terhadap Perindo sehingga pantas Perindo untuk dipercaya dan diberi peluang untuk masuk ke Senayan 2024. Saya kira ini tantangan sekaligus kesempatan bagi Partai Perindo. Kesempatan karena ini adalah sebuah hal yang baik ya, sementara tantangan bagi kita harus membuktikan bahwa kita jangan sampai ketika dipercaya nanti justru mengecewakan masyarakat yang sudah memilih Partai Perindo ya, terutama dalam hal isu kesejahteraan, korupsi, itu tidak boleh kita main-main soal itu. Saya kira itu, Fani. Oke, tapi dengan hasil ini bukan berarti Partai Perindo akan ya santai-santai dong, malah harus tancap gas begitu karena masih ada beberapa bulan lagi. Oh iya, justru karena politik itu kan dinamis, yang lain juga bekerja, partai-partai lain jangan dikira tidak bekerja. Dengan melihat hasil survei ini kan misalnya kayak PAN, kayak P3, oh mereka merasa, wah ini kita ada di bibir jurang nih. Sebentar lagi bisa kalau nggak bekerja akan tersingkir dari Senayan, mereka juga nggak akan mau itu terjadi. Makanya saya kira ini adalah ya prinsipnya berlomba-lomba mengerjakan kebaikan untuk masyarakat di tahun politik ini. Biar publik akan menilai secara objektif partai mana yang betul-betul bekerja dan melayani mereka. Oke, baik. Saya akan coba menghubungi kembali Mbak Shanti Waworuntu. Apakah sudah? Oke, baik. Tampaknya masih kita usahakan seperti itu ya untuk bergabung bersama kita malam hari ini dalam dialog di MNC News Prime. Tapi Bang Yusuf, saya juga ingin kembali ke Anda terkait dengan apakah salah satu faktor yang menyebabkan elektabilitas Partai Perindo ini meningkat dengan begitu drastis dalam 2-3 bulan belakangan. Apakah juga ada
pengaruhnya begitu dari sosok yang diusung sebagai capres, Pak Ganjar Pranowo begitu? Sebenarnya Santi yang bisa menjelaskan ini karena saya juga ingin dapat bocoran gitu ya. Sehingga hasil survei kan bisa menjadi semacam kompas gitu, panduan buat kami untuk bekerja lebih lanjut. Hal apa kira-kira yang menyebabkan masyarakat ya melalui survei PWS ini menempatkan kokoh Perindo di angka elektabilitas 5%. Itu kan angka yang luar biasa untuk partai yang belum ada di Senayan gitu ya, Fani. Jadi saya sesungguhnya juga menunggu bocoran itu, tapi memang kalau dihubungkan dengan keputusan Perindo mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, mungkin saja ada pengaruhnya, karena kalau kita lihat kan elektabilitas Ganjar itu ada di angka 35%-an. Dan selalu hampir pasti paling tinggi begitu. Partainya Ganjar itu PDIP kalau kita lihat survei PS ini kan 20%-an. Itu artinya masih ada ceruk pemilih Ganjar 15% yang pilihan partainya bukan ke PDIP. Nah, itu bisa saja sekian persen itu ke Perindo gitu ya. Dan survei-survei lain juga kita lihat bahwa pilihan kami ke Ganjar itu memang tepat karena sekitar 60% lebih pemilih Perindo itu memang menginginkan Ganjar sebagai presidennya gitu loh, Mbak Fani. Yes. Oke. Ya mungkin nanti saya akan konfirmasi juga bersama dengan peneliti PWS karena kita juga penasaran begitu kan faktor-faktor apa saja yang membuat elektabilitas baik parpol yang meningkat maupun parpol yang menurun seperti apa begitu. Tapi lagi-lagi begini, Partai Perindo ketika sudah menuju paruh akhir begitu. Kita menyebutnya garis finish gitu, paruh akhir garis finish dalam pemilu 2024. Akan adakah perbedaan strategi pemenangan gitu, mesin pemenangan bagi Partai Perindo mungkin diprioritaskan atau difokuskan kemana, Bang Yusuf? Ya, kita akan menjangkau rakyat seluas-luasnya. Dalam sekarang ini kami sedang membangun satu program di mana anggota Partai Perindo itu ter-KTA-kan, terregistrasi sebagai anggota dengan data yang lengkap, dan mereka diasuransikan, asuransi kecelakaan namanya, jadi KTA-nya KTA berasuransi. Kita akan mencetak sekitar targetnya 15-20 juta masyarakat Indonesia akan ter-KTA sebagai anggota Partai Perindo yang itu berasuransi, Mbak Fani. Jadi mungkin Perindo lah satu-satunya jika itu terlaksana dengan baik, dan kami pastikan itu akan terlaksana dengan baik. Sekarang sementara terus dijalankan, dimulai kerjanya sampai pada Februari nanti. Insya Allah ini menjadi satu kerja politik terukur, asas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, dan lagi-lagi inilah komitmen Partai Perindo bahwa kita betul-betul ada dan bersama masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik. Bang Yusuf, tampaknya Mbak Santi sudah bergabung ya malam hari ini bersama kita. Mbak Santi? Oke, baik. Mbak Santi, ada pertanyaan yang menarik begitu terkait dengan bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang membuat nilai elektabilitas parpol ini begitu dinamis ya. Dan ada yang naik, ada yang turun begitu di bulan Juni 2023. Tapi mungkin jawabannya kita tahan dulu ya, akan kita dalami di segmen berikut Mbak Santi dan juga Bang Yusuf. Pemirsa MNC News Prime masih akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami.